satu hal yang mengherankan, di antara kelebihan masyarakat Indonesia itu mereka orangnya labil. Ini menurut pengakuan perbandingan potensi dakwah dari satu negara ke negara yang lain. Kalau mereka yang ada di Pakistan, Bangladesh, kemudian dan seterusnya ke barat, itu rata-rata kalau sudah pegang satu komitmen susah untuk berubah. Makanya dakwah di sana katanya rata-rata lebih sulit. Kalau orang Indonesia lebih labil, lebih gampang dipengaruhi. Cuman satu kendalanya, orang Indonesia itu menjadikan ormas jadi madhab. Nah itu yang berat. Kalau kita mengenal ada 4 madhab, di Indonesia tambah 2. Iya, karena keputusan ormas sudah menjadi keputusan seolah-olah sudah menjadi madhab. Ada madhab madhab Hanafiyah, kemudian Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali, madhab Tarjihiyah, dan madhab Baksul Masailiyah. Ini sudah jadi madhab. Kalau keluar dari ini dianggap wah ini tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, ini yang bahaya. Padahal madhab itu maksum tidak? Madhab itu maksum tidak? Enggak ada satupun madhab yang maksum, Pak. Madhab itu kan pendapat. Pendapat selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul itu hasil ijtihad. Tapi ijtihad tidak ada yang maksum kecuali ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para pemimpin madhab ketika mereka menyampaikan pendapatnya selalu mengingatkan, la ta'khudh bi qauli wala ta'khudh bi qauli fulan wa fulan. Jangan kamu mengambil pendapatku, pendapat fulan, ulama A, ulama B, sampai kamu tahu min aina akhadtu minhu, dari mana saya mengambilnya. Jadi agar orang itu tidak sebatas mengambil pendapatnya tapi tidak tahu latar belakang dari mana pendapat ini berangkat. Minimal kita itu menjadi seorang muttabi. Karena manusia itu kan ada 3 tingkatan. Mustahid, muttabi, muqallid. Mustahid, nah ini butuh modal besar. Untuk bisa menjadi mustahid butuh kurun waktu belajar yang lama. Mereka lah para ulama. Nah kita jangan jadi yang ketiga, tapi jadi yang kedua, muttabi. Bedanya apa? Kalau muqallid itu tahu madhab, tahu pendapat, tapi nggak tahu latar belakangnya. Kenapa kok bapak kayak gini? Nah, Pak Kiainya bilang kayak gini. Kata Ustadz bilang kayak gini. Titik. Alasannya apa? Alasan Ustadz? Saya nggak mau tahu. Pokoknya Ustadz bilang kayak gini, saya ikut-ikutan saja. Mati urip nderek Pak Ustadz. Mati urip nderek Pak Kiai. Apapun pendapat Kiai diikuti. Nah ini muqallid. Sehingga dia anggap kalau nggak ikut Kiai dia merasa resah. Wah jangan-jangan nanti amal saya nggak diterima. Kok itu beda dengan saya? Kamu Kiainya siapa? Dan seterusnya. Nah ini karakter muqallid. Kalau karakter muttabi, dia ketika mengikuti pendapat tokohnya, dia pelajari latar belakangnya. Oh, Ustadz ini berpendapat demikian, Kiai ini berpendapat demikian karena alasannya ini. Ada dalilnya, ada ini dalilnya. Kita punya bukti pendukung, tidak hanya sebatas mengikuti pendapatnya. Nah ini muttabi. Dan ini lebih mulia dibandingkan bawahnya. Kalau jadi mustahid prosesnya lama, susah untuk bisa mendapatkan posisi sebagai mujtahid. Baik. Karena itu hadirin bahkan Allah, dengan kita berusaha menjadi muttabi, nanti memungkinkan bagi orang itu untuk pindah pendapat karena dia menganggap alasannya lebih kuat yang berada di sebelah kanannya atau yang berada di sebelah kirinya. Dia tidak akan tetap dengan satu pendapat, mungkin geser ke kanan atau ke kiri, mengikuti mana yang lebih mendekati kebenaran. Disitulah Anda akan bisa merasakan nikmatnya belajar. Anda bisa merasakan nikmatnya belajar kalau ketika Anda pelajari sebuah pendapat, tahu latar belakangnya. Kok dapat pendapat baru, jangan langsung diterima sampai tahu latar belakangnya, terus ditimbang. Menurut saya yang lebih mendekati yang ini. Baru di situ rasa nikmatnya belajar selejat coklat, Pak. Nah, cuman kadang orang kan dia malas mencari latar belakang. Ini yang kurang kita sukai. Pokoknya yang penting saya terima selamat. Yang penting saya di posisi selamat. Siapa yang jamin, Pak? Mbah Yai yang jamin. Mbah Yai tidak punya surga dan neraka. Yang punya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan adalah masing-masing manusia bertanggung jawab atas amalnya. Masing-masing manusia bertanggung jawab atas amal yang dia lakukan. Dia nggak boleh, pokoknya saya beramal nanti yang nanggung kamu. Ini kan gayanya orang musyrikin. Mereka nawarkan kepada para sahabat, kamu berbuat syirik saja, nanti yang nanggung dosanya kami. Dan itu dibantah oleh Allah. Maka seringkali Allah katakan dalam Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang yang nanggung dosa orang lain. Kamu salah ya kamu yang
nanggung. Meskipun kesalahanmu mengikuti orang lain. Kalau tahu salah, jangan diikuti. Baik. Jika kita punya prinsip seperti ini, maka kita setahap demi setahap akan menghilangkan status diri kita sebagai muqallid. Karena status itu bertingkat. Tadi semuanya butuh proses. Saat ini mungkin saya muqallid, belajar saya masih kurang maksimal. Tapi tolong jangan bertahan di situ. Tingkatkan diri Anda. Saya muqallid yang menuju muttabi. Belajar terus. Belajar terus. Tahu pendapat dan tahu latar belakangnya. Dengan itu kita akan mengurangi posisi kita sebagai muqallid.